Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, sama-sama kita hormati, kita muliakan keluarga besar dari Majelis Ta'lim Al-Mukarramah Ustazah Fatimah Asgaf, Ustazah Nabila Asgaf beserta segenap keluarganya. Kita doakan semoga dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan urusannya, dimurahkan rizkinya, dikabulkan hajatnya, senantiasa dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin berkah bahagia kehidupan dunia akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Para hubah, para syarifah, para ustadzah, para pimpinan-pimpinan pondok pesantren, pimpinan-pimpinan majelis taklim, kita doakan semoga senantiasa berada dalam rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala, dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, serta semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, yang mudah-mudahan semuanya semakin dicinta Allah. Semoga semuanya disayang Allah, diberkahi Allah, dilindungi Allah, dirahmati Allah. Semoga semuanya disayang Rasulullah, dirindukan Rasulullah, dan kelak di hari akhirat nanti dikumpulkan dengan Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga semuanya hidup dalam keadaan salehah, istiqomah, bahagia di dunia, meninggal dunia husnul khatimah, di akhirat Allah perkenankan masuk dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan kepadamu selamat tahun baru 1448 Hijriah, yang artinya sudah 1448 tahun silam Nabi Muhammad hijrah dari Mekah menuju ke Madinah, yang artinya juga sudah 1438 Hijriah, sudah 1438 tahun kita ditinggal wafat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Meskipun begitu, kita berharap menjadi umatnya yang diakui oleh beliau, yang disayangi oleh beliau, dan meski terbentang jarak yang sangat panjang antara kita dengan beliau, semoga di hari akhirat tidak lagi ada jarak antara kita dengan beliau, berada dalam rombongan Nabi Muhammad, amin, berada di belakang barisan Nabi besar Muhammad, amin, masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala yang ada Nabi Muhammadnya, amin ya rabbal alamin. Dan karena kita sekarang berada di tanggal ke-2 ya dari bulan Muharram,
yang artinya seminggu ke depan kita sudah akan masuk tanggal 9 dan tanggal 10 dari bulan Muharram yang biasa disebut dengan nama hari Tasu'a dan hari Asyura. Kita juga akan membahas, saya akan membahas di majelis kali ini, selain daripada kitab-kitab, kita ngaji ada kitabnya kan? Enggak hatam-hatam. Udah nggak tahu berapa tahun nih kan? Mana masih panjang pula kitabnya. Doain biar nyampe umur saya. Nyampe lah ustazah, katanya gitu. Lah ibu nggak tahu ini kan berapa tahun lagi nih. Ngajinya setahun berapa kali. Mudah-mudahan majelisnya tetap ada sampai dengan kita menghatamkan kitab ini sekurangnya. Amin insyaallah. Ya, jadi kita akan bahas kitab ini juga. Selain daripada itu kita juga mau bahas tentang hari Tasu'a dan hari Asyura. Ada apa di sana dan apa yang bisa kita perbuat, apa yang semestinya kita lakukan pada hari-hari yang mulia tersebut. Itu menu kita pada siang hari ini ya. Jadi bahas kitab sama juga bahas tentang hari Asyura. Mudah-mudahan Allah berkahi waktu kita. Mudah-mudahan Allah anugerahkan ilmu yang manfaat buat kita. Mudah-mudahan Allah bukakan pintu rahmatnya lebar-lebar buat kita. Mudah-mudahan apa yang kita dengar pada hari ini menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang jadi cahaya buat hati kita, menerangi langkah kehidupan kita, dan Allah mudahkan kita untuk dapat mengamalkannya dalam kehidupan kita, insya Allah. Sebelum kita mulai kajiannya, seperti biasa kita akan mengawalinya dengan membaca niat belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hidna ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة برحمتك يا أرحم الراحمين. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wazwaji wa dzurriyyati wa ahli baiti wa sallim jumil anbiya wal mursalin wa ulil kauni ajma'in, khususan laru sayyidina muhajirin Allahman bin Isa faqihil muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, Sayyidil Habib Abdurrahman bin Muhammad as-Saggaf, Sayyidil Habib Abdullah bin Abu Bakar al-Aidarus wa usulihim wa furu'ihim, thumma ila ruhi sahibul inat Fakhril Wujud Syekh Abu Bakar bin Salim wa usulihim wa furu'ihim, thumma ila ruhi sahib ratib Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, Ahmad bin Zain Al-Habshi, Habib Ali bin Muhammad Al-Habshi wa usulihim wa furu'ihim, thumma ila arwahi al-batil a'immatil mujtahidin wa muqallidin fiddin, ulama amilin, fuqaha wal muhaddisin wal qurra wal mufassirin wa sadatis sufiyatil muhaqqiqin ajma'in, khususan Lauril Imamul Ghazali Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi wa jami' sadatina ali abi alawi ajma'in, anna Allah yaghfir lahum wa yarhamuhum wa ya'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wad dunya wal akhirah sa'ir masyayikhina ajma'in, anna Allah yaghfir lahum wa yarhamuhum wa ya'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Halaman 44 dari kitab Matan Ghayatut Takrib Syekh Abu Syuja Al-Asfihani atau biasa disebut dengan nama Fathul Qarib. Bahkan banyak di antara kita yang nggak ngerti ngajinya kitab apa. Kita ngaji di sini ya, namanya kitab Fathul Qarib atau biasa disebut dengan nama Matan Ghayatut Takrib. Ya, Ghayatut Takrib. Gitu ya. Punyanya Al-Qadhi Abu Syuja Al-Asfihani dari kota Asfahan. Fikih Imam Syafi'i, dan ini salah satu dari kitab-kitab rujukan yang saya rasa paling banyak dibahas di pondok-pondok pesantren yang ada di Indonesia ini. Ya, orang kalau mondok di pondok-pondok pesantren kuno ya, pondok pesantren yang cara belajarnya itu salaf, maksudnya yang nggak ada pendidikan secara formalnya. Pondok pesantren yang semacam itu, yang pondok pesantren apa istilahnya ya, kuno-kuno gitu ya. Tempat saya dulu belajar di Al-Anwar, Sarang, Rembang, atau pondok pesantren di Kediri, di Lirboyo, gitu kan. Pondok-pondok pesantren-pesantren yang semacam itu pasti di antara kitab-kitab yang dibahas itu adalah kitab Ghayatut Takrib ini atau Fathul Qarib ini, gitu kan. Kamu termasuknya duduk di kelas-kelas yang lumayan tengah tuh, nggak yang tinggi banget tapi juga nggak yang rendah banget. Jadi kalau ada anak santri pulang dari pesantren, kamu tanyain deh, fikihnya pakai kitab apa? Nah, gitu kan. Kalau dibilang kita kitabnya Fathul Qarib, sama dong. Sama, saya juga ngaji kitabnya Fathul Qarib juga. Oh, Fathul Qarib di bab apa? Ah, kan? Udah bisa bilang tuh ya. Bab jual beli. Begitu kan? Tapi pertanyaannya udah tuh, alihkan sama yang lain. Soalnya takutnya kalau dia nanya yang lain lagi, ngajinya setahun cuman berapa kali. Mana lagi juga katanya istilahkan belajar di waktu kecil seperti mengukir di atas batu. Nah, ibu-ibu nih usia begini bagai menulis di atas air. Apalagi masa-masa sekarang nih Bu, ibu-ibu kalau dengerin saya di YouTube, dengerin saya di Instagram atau hadir di majelis-majelis saya, belakangan ini saya kalau di majelis banyakan doanya dah. Kenapa gitu Ustazah? Harga bensin naik, dolar naik ya, walaupun kita nggak pakai dolar kalau belanja, tapi kan bensinnya dibelinya pakai dolar dan banyak barang-barang lain dibeli pakai dolar, sehingga akhirnya naik transportasinya, naik pula lah semua harga-harganya gitu. Jadi saya kalau ngeliatin ibu-ibu hadir majelis mukanya kayak bengong. Udah ngaji asal hadir nggak apa-apa dah, gitu ya. Mudah-mudahan juga dikasih ngerti ilmunya, amin. Anggap sebagai bonus saja, makanya saya banyakin doa aja. Karena kalau doa itu kan urusannya bukan sama kita nih. Kalau doa itu kita cuman perlu doa doang, tugasnya adalah tugasnya Allah Subhanahu wa taala untuk mengijabah. Katanya Nabi Muhammad, minnad du'a wa alaikal ijabah. Bukankah kami hanya perlu berdoa ya Allah, sementara engkaulah yang akan mengijabahnya. Jadi kalau doa tuh urusannya Allah Subhanahu wa taala buat mengijabah. Tapi kalau belajar kan tugas kita buat memahaminya. Makanya udah saya nggak mau ngasih beban ibu-ibu. Udah kita banyakin doa aja. Apa kita tutup aja nih kitabnya? Ya Allah, tambah nggak hatam-hatam ya.
Jadi nggak apa-apa lah, kita bahas kitabnya sedikit-sedikit, pelan-pelan, insya Allah biar ada ilmu yang bisa kita pahami, bisa kita mengerti, dan mudah-mudahan bisa jadi cahaya buat kita sekalian, insya. Faslun ay firrohn, fasal halaman 44, kitabnya yang ini nih. Ustazah di mana dapatnya tuh Ustazah? Kagak tahu saya. Pokoknya udah disiapin di sini aja tuh ya. Nah, cari sendiri aja dah. Faslun wa kullu ma jaza bai'u jaza rohnu. Jadi fasal mengenai tentang rohen. Apa itu rohen? Rohen itu adalah gadai. Nah, ini kita sekarang belajar urusan pergadaian. Ustazah saya nggak mau buka bisnis gadai, nggak perlu emang. Ya. Ustazah saya juga nggak pernah menggadaikan barang saya, nggak perlu juga teman-teman sekalian. Apalagi lewat pergadaian-pergadaian yang ada itu kebanyakannya tidak memenuhi persyaratan gadai. Sehingga sangat dekat sekali dengan unsur riba. Sangat dekat sekali dengan unsur riba yang tentu saja hukumnya adalah haram. Ya, tapi untuk kamu tahu hukumnya, kamu tahu caranya, kamu tahu tata caranya dalam urusan rohen, dalam urusan gadai, ini saya rasa sesuatu yang perlu kita sebagai umat Islam tahu. Rohen pergadaian dalam tata cara Islam itu semacam apa? Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa kullu ma jaza bai'uhu jazaru fid duyuni idza istaqarra thubutuha fid dhimmah. Wa kullu ma jaza bai'uh, semua yang diperbolehkan untuk dijual belikan, jaza rohnuhu, maka diperbolehkan juga untuk menjadikannya sebagai barang gadaian, untuk digadaikan. Gadainya ini fidduyuni, dijadikan sebagai barang jaminan. Gadai itu kan barang jaminan. Fidduyuni ketika berhutang, idastaqarrat thubutuha fid dhimmah, ketika hutangnya telah menjadi wajib. Ketika hutangnya telah terjadi, itu boleh atau bagus untuk menggadaikan satu barang, gitu ya. Walirrahin ar-ruju' fihi malam yakbidhu, dan bagi orang yang menggadaikan barangnya itu ar-ruju' fihi, boleh nggak jadi boleh balikin gadainya itu malam yakbidhu, selagi belum diterima. Ini udahlah ilmunya agak berat, belum mikir, miknya putus-putus pula ya. Malam yakbidhu, selagi belum diterima oleh al-murtahin. Murtahin itu orang yang menerima barang gadaian tersebut. Tapi kalau udah diterima, itu udah nggak bisa lagi diambil kecuali sesudah hutangnya lunas. Wala yadmanuhul murtahin illa bitta'addi, dan murtahin tersebut tidak harus mengganti barang itu kalau rusak, illa bitta'addi, kecuali dengan kesembronoan. Barang digadaikan, orangnya tersebut menerima barang gadaian berupa sepeda motor misalnya, tahu-tahu sepeda motornya kebakar karena rumahnya kebakaran. Apakah dia wajib mengganti sepeda motor ini? Enggak. Kalau memang terjadi kebakaran tersebut, ya seperti mana biasanya, tanpa ada unsur kesengajaan, gitu ya. Kecuali kalau misalnya sepeda motornya ditaruh di luar rumah tanpa dikunci, akhirnya dicuri,
Gitu kan? Nah, itu ada kesembronoan dari pihak penerima gadai itu sehingga dia wajib untuk mengganti barang tersebut. Wa idza qabida ba'dul haqq lam yakhruj syai'un minar rahan hatta yaqdi jami'ahu. Apabila sudah menerima haknya, maksudnya udah sebagian hutangnya dibayarkan oleh si orang yang menggadaikan barang, lam yakhruj syai'un minar rahan, dia nggak perlu mengeluarkan barang gadaian ini, nggak wajib ngeluarinnya kecuali jika orang itu sudah membayarkan keseluruhan hutang. Ya, jadi motornya itu dikembalikan ketika hutangnya sudah lunas. Baik, akan kita bahas satu demi satu. Ini memang ilmu yang perlu pakai mikir. Jadi saya nggak akan marahin yang ketiduran. Nggak apa-apa, ya. Silakan aja, tinggal tidur nggak apa-apa. Yang penting jangan ngajakin sebelahnya ngobrol. Enggak. Ini nanti ada nih nenek-nenek yang bilang, ntar kalau Ustazah bahas Asyura bangunin saya ya. Gadai, saya nggak perlu, apaan yang saya gadain. Ya Allah. Apa itu gadai? Secara arti bahasa, ar-rahnu huwa ats-tsubut. Ar-rahnu lughatan ats-tsubut. Gadai secara arti bahasanya adalah sesuatu yang menetap. Kenapa dikasih nama gitu? Karena ketika hutangnya udah tetap, nah itu kemudian diberikan jaminan dari gadai tersebut. Wa syar'an, adapun secara syariat adalah ja'lu ainin maliyah wathiqah bidainin yustawfa minha inda ta'adzuril wafa. Secara arti syariat, secara syariat, ibu-ibu kalau ngaji fikih sama saya, tenang aja Bu. Saya pernah mempelajari fikih ini secara dalam dan saya sudah memikirkan pembahasan yang seringan mungkin yang membuat kamu insya Allah mudah buat nerimanya, itu kan? Nah, kamu kalau coba pengen ngerti tentang urusan pergadaian, kamu nyari nih di kitab nih, kayaknya sampai juling-juling gak ngerti dah. Tapi saya akan coba untuk menyampaikan kepadamu dengan bahasa yang mudah. Karena saya ini Bu, guru fikih. Saya adalah seorang ustadzah fikih. Saya ngajar fikih bertahun-tahun. Pakai bahasa Arab. Jadi yang pakai bahasa Arab aja saya udah pernah, apalagi bahasa Indonesia. Kecil lah. Ustazah kalau gitu sekarang ngajar aja bahasa Arab Ustazah. Lupa. Udah gak bisa lagi kayaknya kalau sekarang ya. Ya Allah, udah kelamaan kan tinggal di Indonesia nih, jadinya udah susah pakai bahasa Arab. Teman-teman sekalian, secara syariat rohan adalah ja'lum ainin maliyah wathiqah bidainin yustawfa minha inda ta'adzuril wafa. Menjadikan satu benda yang bernilai harta, menjadikan satu benda yang bernilai harta, maksudnya bernilai harta kalau dijual tuh ada harganya, ada harganya, itu namanya ainin maliyah, benda yang punya nilai harta. Sebab kalau misalnya yang nggak bernilai harta, misalnya ini ya, apa namanya, saya mau utang nih dengan barang jaminan. Jaminannya apa? Jaminannya kamu saya ajarin
juz amma. Nah itu kan bukan maliyah, bukan sesuatu yang harta gitu. Bukan, nggak ada bendanya, nggak ada benda yang bernilai harta. Itu nggak cukup. Itu kan namanya jasa. Walaupun si jasa itu kalau misalnya ditukarkan bisa bernilai uang. Dalam artian kalau ada orang ngajarin anak juz amma, pantas dibayar apa enggak? Pantas dibayar, Bu. Pantas dibayar. Dan ibu-ibu, sebenarnya ilmu itu akan lebih mungkin, akan lebih punya nilai manfaat justru ketika kamu membayarnya dengan sesuatu yang bernilai uang. Makanya kalau tanyain Ustazah, ini anak saya mau saya pondokin di sekolah yang gratis apa di sekolah yang bayar? Bu, pondokan di sekolah yang bayar. Pondokan di sekolah yang bayar, kecuali kalau kamu memang benar-benar tidak mampu, gitu ya. Tapi mondokin anak di sekolah yang berbayar itu lebih bermanfaat ilmunya, lebih mungkin untuk ilmunya bermanfaat. Enggak harus yang mahal, tapi yang berbayar. Itu salah satu dari syarat ilmu manfaat yang disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam bait-bait syairnya li sittatun ala la tanalul ilma illa bisittatin sa'umbika alaika bibayanin dzakaun wa hirsun wastibarun wa bulghatun wa irsyadu ustadin wa tuli zamani. Katanya Imam Al-Syafi'i alaihi ridwanullah, untuk dapat ilmu manfaat tuh ada 6 syarat-syaratnya. Saya akan ceritakan kepadamu secara jelas. Yang pertama, daka, punya kecerdasannya. Nah kalau nggak cerdas tuh Bu, lolo gitu, agak-agak yang tuh ya, nerima ilmunya nggak nyambung gitu kan. Nah itu susah mau dapat ilmu gitu. Harus ada dakanya. Hirsun, punya semangat buat belajar. Kalau nggak semangat buat belajar ya susah juga mau dapat ilmu. Dakaun wa hirsun wastibarun, harus punya kesabaran, ketelatenan dalam belajar. Gitu kan? Wa bulghatun, nah itu tuh bulghah, harus punya dananya untuk bisa belajar gitu. Ustazah nih kita pengajiannya nggak pakai dana nih Ustazah. Kita gratis aja nih, berarti ilmunya nggak manfaat. Insya Allah mudah-mudahan manfaat juga ya Bu ya. Karena kan gini ibu-ibu, keluar dari rumah, naik kendaraan, bayar apa nggak Bu? Ibu nggak mungkin kan bilang sama kernetnya, anterin saya ke Darul Aitam, ntar 5 menit sebelum turun saya bacain kamu Fatihah. Oke, ada ulghatun ya. Wa irsyadu ustadin. Nah, syarat berikutnya lagi tuh. Syarat kelimanya, harus punya guru. Kalau ngaji belajar nggak ada gurunya, nah ini banyak nih orang-orang zaman sekarang ini ngajinya nggak jelas gurunya siapa. Tanyain, kamu belajarnya dari mana? Dari AI. Katanya Chat GPT begini nih, gitu kan? Nah itu nggak cukup tuh untuk bisa dapat ilmu yang manfaat. Dapat pengetahuan bisa, tapi dapat ilmu yang manfaat harus ada irsyadu ustadzin, harus ada guru yang membimbing kamu. Kemudian yang terakhir syaratnya ilmu manfaat adalah tuli zamani, waktunya panjang. Kalau belajarnya sedikit-sedikit aja, sebentar-sebentar aja, ya kalau nggak jadi ulama, kalau nggak jadi ngerti benar-benar, agak susah sih ya kalau belajarnya sebentar-sebentar aja. Ilmu agama nih luas teman-teman saudaraku sekalian, luas ilmu agama. Orang kalau udah belajar ilmu agama tuh terus aja gitu untuk bisa dapetin ilmunya secara luas. Kalau ilmunya sebentar-sebentar aja nggak akan cukup untuk bisa dapetin ilmu agama yang luas ini gitu. Orang tuh nggak bisa tuh ya, kayak tahu 1-2 hadis kemudian jadi
ustazah gitu kan. Nah, nggak cukup begitu, harus belajar sungguh-sungguh, ngabisin waktu panjang untuk bisa mempelajari ilmu sehingga dia dapat menyampaikannya kepada orang lain. Mudah-mudahan nih dunia nih sekarang nih tambah ke belakang nih, tambah sedikit aja orang-orang yang memahami ilmu dengan benar, dengan bagus. Apalagi di masa saya kecil dulu, anak kalau belajar di pondok pesantren tuh dikirain bandel aja. Kok anaknya di pesantrenin? Iya bandel, nggak kuat saya ngadepinnya. Nah, padahal nggak semestinya begitu, karena ilmu agama tuh luas, gitu kan. Anak kamu kok di pesantrenin? Iya nggak keterima di sekolah umum, soalnya dia nilainya nggak bagus, jadi saya pesantrenin aja. Justru kebalik, orang tuh di pesantrenin mestinya yang punya kapasitas ilmu yang luas, yang pinter, nah itu mestinya di pesantrenin. Kenapa? Karena belajar ilmu agama itu perlu waktu yang panjang. Baik ya. Jadi yang bisa dijadikan sebagai barang gadaian adalah ja'lu, mana tuh ini? Ja'lu dzatin maliyah. Ja'lu ainin maliyah. Zat sama ain itu sama ya. Biasanya kalau diterjemahin ain dzatin. Tuh, makanya saya pakai bahasa yang lain. Ja'lu ainin maliyah, menjadikan sesuatu maliyah, menjadikan satu benda maliyah yang bersifat harta, yang punya nilai harta. Wathiqah sebagai wathiqah sebagai kepercayaan, sebagai jaminan bidainin yustawfa minha inda ta'adzuril wafa, terhadap hutang yang bisa ditebuskan barang tersebut ketika, atau bisa dijual barang tersebut ketika seseorang tidak bisa bayar hutang. Menjadikan satu barang sebagai jaminan saat kamu berhutang, ketika kamu tidak bisa bayar hutang tersebut, barang itu menjadi dijual. Jelaskah? Misalnya saya hutang sama Amel. Enggak, Amel utang sama saya. Contoh doang aja berhitungan. Mendingan kamu yang utang ya Mel. Misalnya Amel utang sama saya, Ustazah utangin Amel dong. Amel nih Ustazah lagi perlu uang agak cukup besar untuk sebuah urusan. Oke Mel, berapa Mel? Ustazah 10 juta, tapi tenang Ustazah, Amel akan taruhin sepeda motor Amel di Ustazah sebagai rohan, sebagai jaminannya. Oke Mel, bismillah. Hutangnya berapa lama Mel? 1 tahun Ustazah? Oke, setahun. Jadi si sepeda motor itu ditaruh ke saya sebagai jaminan hutangnya Amel sepanjang 1 tahun. Ketika 1 tahun tersebut itu Amel nggak bisa bayar hutangnya, Amel datang lagi ke saya, terus bilang, Ustazah, Amel ternyata nggak bisa bayar hutangnya. Oh baik Mel, motor kamu nih gimana Mel, kita jual Mel? Iya Ustazah, dijual nih motornya, karena kan memang udah kesepakatan. Tapi kalau misalnya jangan dijual deh Ustazah, lah nggak bisa, itu namanya bukan jaminan. Jaminan itu dijual. Ini yang pergadaian sekarang tidak memenuhi persyaratannya semacam itu. Dijualnya nggak boleh kepada diri sendiri. Yaudah Mel, kalau gitu saya beli aja deh Mel. Boleh Ustazah. Ustazah mau beli berapa? 3 juta. Lah, karena kan jualnya sama saya, jadi kan saya pasti akan turunkan harganya. Makanya nggak boleh dijualnya kepada si orang tersebut. Itu ya. Dijual kepada yang lain dengan samanul mithil, dengan harga pasarannya. Dengan harga pasarannya si barang tersebut. Atau ya lakunya berapa gitu.
gitu kan? Kalau misalnya lakunya ternyata 13 juta, hutangnya berapa tuh? 10 juta, maka yang 10 juta saya ambil, sisanya yang 3 juta itu saya kembalikan kepada Amel. Itu rohen yang benar, itu gadai yang benar, teman-teman. Jadi tidak kemudian menjadi hak milik orang tersebut, enggak langsung jadi hak milik, justru harus dijual si barang itu untuk membayarkan hutang itu. Makanya barang gadaian itu harus kurang lebih senilai sama hutangnya. Kalau hutangnya 10 juta, tidak boleh dia menggadaikan surat tanah. Tanahnya nilainya 1 miliar, utangnya cuman 10 juta. Nah itu nggak perlu kayak begitu, nggak usah kayak gitu. Dan nanti yang jualin juga boleh saya, boleh Amel, boleh siapa aja tuh. Yang tadi itu kan udah 1 tahun nih nggak bisa bayar, akhirnya kan dijual nih si barangnya. Siapa nih Ustazah yang jualin? Boleh siapa aja, boleh nyuruh orang juga boleh, gitu kan. Yang pasti dari pembayaran atau dari penjualan si barang tersebut dilunaskanlah hutangnya, senilai hutangnya si 10 juta itu, kemudian si sisanya itu dikembalikan kepada yang punya barang, gitu ya. Sebaliknya juga nggak boleh, misalnya Ustazah utangin saya dong Ustazah, berapa? 100 juta. Nanti Amel gadaikan motor Amel. Mau motor kamu harganya berapa Mel? 13 juta lah. Nah itu nggak bisa juga gitu. Jadi si barang gadaian ini itu harus yang kurang lebih nilainya mirip segitu gitu. Mirip sama si barang gadaian itu. Ustazah, itu kan hutangnya 10 juta. Setahun kemudian kalau nggak ada bunganya, itu kan dibayarkan 10 juta. Nah, itu kan kerugian Ustazah buat orang yang menghutangi, apalagi di masa sekarang ini. Utangnya setahun yang lalu, harga beras waktu itu sekilonya berapa? Setahun lalu. Berapa sih harga beras? Asli jujur aja Bu, saya nggak pernah beli beras, seingat saya ya. Berapa? Seliter 15.000, 14.000, 13.000 boleh nggak? Ditawar. Iya kan macam-macam ya. Itu kan harga beras setahun kemudian bisa jadi lebih naik, betul nggak? Kayak lebih turun itu jarang loh. Misalnya nilai emas gitu kan ya, setahun yang lalu emas berapa, setahun kemudiannya bisa jadi berapa teman-teman. Setahun yang lalu misalnya emas 1.800.000, tahun berikutnya udah jadi 2 juta, kan begitu ya. Nah ini kan kalau misalnya dibayarkan sama persis dengan hutangnya, nggak pakai bunga, itu kan nilai rupiah kita itu turun, mengalami namanya inflasi ya, mengalami inflasi, ada penurunan nilai uang. Teman-teman saudara sekalian, saya aja inget lagi zaman saya SD, itu uang jajan saya nggak sampai 500 perak loh. Apalagi ibu-ibu nih modelannya lebih tua dari saya. Iya kan? Sekarang 500 perak Bu, dapat apaan coba? Jadi memang benar-benar nilai tukar uang kita itu menurun setiap tahunnya, gitu kan? Tapi Ustazah hutang 10 juta dibayarkan 10 juta juga tahun depan, iya. Kalau misalnya dilebihkan Ustazah riba kecuali. Nah nih teman-teman saya sekalian, saya kasih tahu, ini penting.
biar orang tuh nggak merasa berat ketika dihutangin. Sebab kalau misalnya kondisinya kayak di negara kita ini yang nilai uang turun terus, itu orang tuh kalau mau menghutangi orang lain, dan padahal itu adalah bagian dari sedekah ya, ketika kita menghutangi orang tuh bagian dari sedekah, itu akan merasa berat, apalagi kalau dihutanginya baru bayar 5 tahun kemudian gitu kan. Sama aja, utang 1 juta bayar 1 juta, sementara 5 tahun yang lalu si hutang 1 juta itu bisa dapat apa, sekarang kan 1 juta jadi kecil gitu nilainya. Nah ini kan akan merugikan. Maka diajarin sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu kalau dihutangi oleh orang lain, kamu sebagai orang yang berhutang bayarnya ditambahin. Bukan dari sisi orang yang menghutangi, apalagi disyaratkan di awal. Kalau disyaratkan di waktu akad, jatuhnya riba. Kalau disebutkan di waktu akad, jatuhnya adalah riba. Katanya Nabi Muhammad, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Semua hutang yang ada kelebihannya di saat bayarnya, maka itu adalah riba. Dan riba kita tentu tahu hukumnya adalah haram. Nah kalau mengingat kita inflasi semacam ini tahun demi tahunnya, tentu dirugikanlah orang yang menghutangi orang lain kalau dibayarnya sama persis. Maka adab kita sebagai orang yang dihutangi, jangan molor ketika bayar ya, apalagi sampai jadi lebih galak dari yang nagih. Ada nih kelakuannya orang, ada nih, ada. Kalau ditagih galakan dia dari yang nagih. Ada yang begitu? Mana orangnya, acung tangan. Saya mau lihat nih orangnya. Kalau ditagih lebih galakan dia daripada yang nagih. Ini orang ada namanya nih. Apa namanya Ustazah? Nggak tahu diri. Orang nggak tahu diri, udahlah dihutangin, ditagih galakan dia daripada yang nagih, nggak dibayar pula, abis itu statusnya jalan-jalan. Enaknya diapain nih yang beginian? Yo, galak banget. Serem bener bu. Ya Allah, dicubit aja, tapi pakai tang. Galak banget ya. Udah nggak apa-apa lah ya, kita doain aja, tapi kita jangan jadi orang yang begitu. Ustazah, saya jadi pihak yang dihutanginnya nih Ustazah. Kesel kan saya Ustazah. Kayak gimana nih Ustazah yang kayak beginian? Dia kita tagih bolak-balik Ustazah, nggak bayar-bayar juga Ustazah. Ya kita nggak mau maksa-maksa gimana juga, habis mau gimana lagi ya. Udah aja deh, kita mau minta gantinya dari Allah aja. Kita mau minta gantinya dari Allah aja. Udah kita bilang sama Allah, ya Allah lapangkan rezekiku ya Allah, lapangkan rezekiku ya Allah. Nggak dibayar dari arah situ, biar Allah gantikan dari arah-arah yang lain. Bukankah Allah senang memberi rezeki hamba-hambanya dari arah yang tidak dia sangka-sangka? Kamu kalau nyangkainnya bakalan dapatnya dari dia bayar utang nih, tapi ternyata dia nggak bayar-bayar. Tapi Allah kasih gantinya dari arah yang lain-lain. Ternyata itu adalah karena Allah menganggapmu orang yang beriman. Dengan sungguh-sungguh beriman, Allah berjanji. Katanya Allah Subhanahu wa taala, orang yang beriman, orang yang bertakwa, kata Allah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja
wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Man yattaqillah, siapa yang bertakwa sama Allah, Allah akan beri jalan keluar atas setiap permasalahan hidupnya dan akan diberi rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Bu, itu nggak usah dijawabin, nggak apa-apa Bu. Soalnya ibu jawabnya kayak orang sebel gitu. Saya bilang, Bu, iya. Kaget saya. Allah. Iya. Teman-teman sikut sekalian yang saya muliakan. Kecil, besaran yang ini tadi. Allah. Iya. Katanya nih live streamingnya nggak kedengeran katanya. Terus saya mesti gimana? Pakai 2 mic. Ini kan nyusahin kan? Saya pegangin Ustazah, tambah lebih repot lagi sih. Saya mesti ikut tangan kamu kemana? Udah gak apa-apa, bismillah. Oke. Bu, ini saya ceritain nih. Saya kalau misalnya ada sesuatu yang saya harapkan, misalnya ada kebutuhan duniawi saya harapkan, terus saya udah ngarepin nih insya Allah nih saya bisa dapat nih uangnya ini dari ini gitu ya, saya udah perkirakan dari orang bayar utang sama saya misalnya gitu. Jadi Ustazah menerima nih orang bayar utang? Enggak. Bu jangan kepikiran mau utang sama saya. Misalnya nih ya, saya udah ngarepin ada orang misalnya utang sama saya, kemudian dia bilang, Ustazah saya akan bayar bulan depan misalnya. Ternyata bulan depannya dia nggak bayar. Padahal di bulan itu saya ada keperluan sama si uang ini. Ya, saya ada keperluan sama si uang ini, mau saya belikan sesuatu lah kebutuhan saya. Misalnya, ini ya misal. Tapi ternyata bulan itu si orang yang katanya mau bayar hutang, di saat yang saya berani untuk saya mau ambil barang itu misalnya gitu ya, karena nantinya saya mau pakai buat bayarnya ini pakai uang itu kan, uang si orang yang mau janji bayar itu. Tapi ternyata di saat waktunya si orang ini nggak bayar. Tapi subhanallah, Allah kasih saya rezeki yang bisa membuat saya tercukupi kebutuhan saya yang itu dari arah yang lain, bukan dari uang yang dibayarkan sama si orang itu. Bu, saya ketika itu terjadi, saya GR. Saya senang. Betul, saya besar hati gitu maksud saya. Ya, saya besar hati Bu. Soalnya ada aja nenek-nenek nggak ngerti artinya GR. GR apaan katanya. Iya, maksudnya saya besar hati gitu Bu, saya seneng gitu. Ustazah ada orang punya utang nggak bayar kok Ustazah seneng. Iya, saya seneng. Bukan karena orang itu nggak bisa bayar hutang saya, bukan. Tapi karena saya sudah diberi rizki sama Allah dari arah yang tidak saya sangka-sangka. Dan senengnya saya Bu, saya seneng karena diberi rezeki, tapi ada yang lebih saya senengin lagi. Apa itu? Predikat takwa.
yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada saya. Sebab Allah itu sama hamba-hambanya yang bertakwa senengnya ngasih dari arah yang tidak disangka-sangka. Dalam hadisnya Nabi Muhammad mengatakan, "Aballah an yarzuk abdahul mu'min illa min haitsu la yahtasib." Aballah an yarzuk abdahul mu'min illa min haitsu la yahtasib. Udah? Allah enggan, Allah tidak suka memberi hambanya yang beriman rezeki kecuali dari arah yang tidak disangka-sangka. Artinya Allah senang ngasih hambanya yang beriman dari arah rezeki yang tidak dia sangka-sangka. Jadi kalau kamu ngelihat, Ustazah saya nih jadi istri, rezeki saya selalu aja udah saya sangka-sangka. Nah itu kamu harus agak introspeksi diri nih. Adakah saya adalah hamba Allah yang dianggap Allah sebagai hambanya yang bertakwa? Karena subhanallah Bu, subhanallah. Jadi siapapun kamu, mau kamu jadi istri, mau kamu adalah seorang anak yang belum bekerja, mau kamu udah kerja, ada pekerjaan kamu, mau kamu adalah seorang pebisnis, mau kamu adalah seorang guru, mau kamu seorang penjahit, mau kamu apapun aja profesimu, tetap aja Allah tuh sama hambanya yang bertakwa, sama hambanya yang di sisi Allah beriman dengan sepenuhnya keimanan. Allah sukanya ngasih rezeki kepadanya dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Subhanallah. Jadi kalau saya ngarep sesuatu ternyata enggak diberi dari arah situ, melainkan dari arah yang lain, alhamdulillah, alhamdulillah. Walaupun kadang-kadang udah pakai doa tuh, ya Allah, si orang itu biarin bayar dong utangnya sama saya, ya Allah saya perlu nih duitnya. Saya udah doa, subhanallah dia nggak bayar juga. Tapi Allah ngasihnya dari arah-arah yang lain-lain. Saya tidak menganggap doa saya tidak diijabah. Karena bukankah yang penting bagi kita seorang hamba adalah rezekinya? Dari arah mananya kan nggak jadi masalah sebenarnya. Karena kita tahu dari arah manapun rezeki itu datangnya tetap sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala juga yang telah mengatakan huwar razzaq dzul quwwatil matin. Allah lah satu sang pemberi rezeki, dialah satu pemilik kekuatan sejati. Jadi bagi para istri, kamu ngarepin suamimu ngasih, ternyata suamimu nggak ngasih, jangan dulu sedih. Ya, bisa jadi Allah sedang akan mencukupimu dari rezeki yang lain, dari arah yang lain. Tetaplah husnudzon, tetaplah percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah, jika kamu dianggap bertakwa di sisi Allah, Allah akan selalu memberikan kepadamu rezeki bahkan dari arah yang tidak kamu sangka-sangka. Jelas di sini? Jelas? Ustazah kalau gitu, kalau saya punya utang sama orang juga, kalau dia nggak lagi mau dikasih rezeki sama Allah dari bayaran saya, kan bisa jadi ya Ustazah. Jadi saya bayarnya nggak harus tepat waktu gitu Ustazah. Jadi saya tunda-tunda bayarnya gitu. Siapa tahu orang yang saya utangin itu kayak Ustazah, kan lebih seneng kalau dikasih dari arah yang tidak disangka-sangka. Teman-teman saudaraku sekalian, hati-hati sama hutang. Hati-hati sama hutang. Ini saya akan menjadikan ini sebagai pembahasan paling penting untuk kamu dengar.
Hati-hati, jangan suka ngutang. Ini utang yang gak berbunga yang lagi saya ceritain. Gimana kalau berbunga? Kalau berbunga itu jatuhnya riba, teman-teman. Riba itu kamu hutang ngambil riba, Imam Ghazali menyebutnya dalam poin-poin teratas kematian dalam su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Kamu kalau meninggal dunia sementara kamu masih bawa hutang riba, sulit sekali untuk kamu mati bawa iman. Dan apalagi yang tersisa bagimu jika bahkan kamu mati nggak bawa iman. Itu kalau hutangnya riba. La'anallah akilur riba wa mukilah wa katibah wa syahidah. Allah melaknat orang yang menghutangi dengan hutang riba. Orang yang berhutang dengan hutang riba, Allah melaknat wakatibah, orang yang nulis, bagian administrasi, sekretarisnya nih yang nulis ribanya, utangnya itu yang dia bagian nulisnya, ikut dilaknat juga. Wasyahidah, bahkan saksinya hutang ikut dilaknat juga. Hati-hati, hati-hati. Bahkan sekedar kamu menyarankan, saya nih lagi ini nih, yaudah utang aja Gih, sana ambil aja tuh sama orang itu tuh, kamu bisa ambil utangan sama dia sebulannya cuma 5% kok, misalnya gitu. Kamu sekedar menyarankan kepada orang, itu artinya kamu adalah penganjur riba tersebut, kamu ikut-ikutan dilaknat sama Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati. Itu kalau hutangnya riba, susah buat mati husnul khotimah. Masalahnya sama iman. Lah sekarang kalau misalnya hutangnya bukan hutang riba, hutang sama saudara, gitu ya, istilah tahun kemarin tuh, agar silaturahmi tak putus, pinjem dulu deh 100. Itu kan kayak hutang gitu kan, utang biasa aja gitu. Saya kepengen kebeli ini, duitnya nggak ada, atau saya lagi perlu ini, uangnya nggak ada. Saya mau ngawinin anak saya nih, uangnya nggak cukup, saya pinjem deh, gitu kan, sama orang lain. Kalau yang orang lain datang berhutang, kita sunnah menghutangi, teman-teman. Kita sunnah menghutangi. Salah satu dari jenis sodakoh, orang datang minta utang sama kita, gitu ya, itu salah satu dari jenis sodakoh. Tapi kalau kamu yang datang berhutang kepada orang lain, saya bilang nih, hati-hati sama hutang. Jangan sampai kamu punya kesenangan, apalagi kalau sampai naik jadi kebiasaan berhutang. Ini yang nggak riba, apalagi riba ya. Kalau riba udah saya sampaikan tadi, salah satu dari penyebab kematian dalam su'ul khotimah. Nah kalau masalahnya nih nggak terkait sama riba, maksudnya kita utang sama saudara kita, kita utang sama teman kita, gitu kan, 1 juta, 2 juta, 10 juta, 20 juta misalnya, kita utang nih sama temen nih. Emang ada ustadzah yang mau diutangin 10 juta, 20 juta nggak pakai riba? Ya ada, ya ada aja, gitu kan. Dia memang mau nyari pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak apa-apa gitu dia hutangin tuh orang. Misalnya gitu kan, udah nih dia berhutang, teman-teman saudaraku sekalian, kalau sampai dia mati belum lunas hutangnya, apalagi kalau dia sebenarnya sudah dapat kemungkinan bayar hutang, jadi sebenarnya dia bisa tuh bayar hutang di masa-masa itu, tapi dia lebih memilih untuk
pakai duitnya selain untuk bayar hutang. Ini namanya mumatil, orang-orang yang menunda-nunda bayar hutang. Saudaraku sekalian saya muliakan, orang yang menunda pembayaran hutang semacam ini keadaannya benar-benar mengkhawatirkan. Apalagi kalau dari sejak berhutang dia punya niat buat nggak bayar hutangnya. Suka ada aja tuh kan orang kayak begitu. Kayak dapat hutangan tuh kayak dapat duit gratis gitu. Kayak dia nggak nganggapnya sebagai punya kewajiban buat bayar gitu. Kayak dia dapat aja gitu duitnya kayak begitu kan. Nggak ada niat. Mudah-mudahan dia lupa gitu kan. Ini nih yang kayak beginian ini, rezekimu akan dipersulit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kamu akan kesulitan untuk bisa bayar hutang dan kesulitan pula untuk rezeki-rezekimu yang lain-lain. Makanya kamu kalau harus berhutang, karena memang ada satu kebutuhan yang sangat mendesak, sangat nggak mungkin kalau nggak utang nih, misalnya kamu pun kemudian datang ke tempat saudara kamu ceritakan keadaannya, kamu datang ke teman kamu ceritakan keadaannya, mereka menghutangimu. Dari sejak awal kamu harus benar-benar niat untuk bisa membayar hutang tersebut. Kamu kalau kayak begitu, itu akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat membayar hutang itu dengan cara Allah bakal kasih kamu kemudahan urusan rezeki. Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, kalau sampai kamu menunda bayar hutang, apalagi kalau kamu punya niatan buat nggak bayar memang hutang itu, berusaha melupakannya dengan doa, dengan harapan mudah-mudahan dia lupa juga, nggak nagih-nagih utangnya. Kemudian datang ajal menjemputmu, kamu mati bawa utang. Saya mau ceritakan kamu keadaan di akhiratnya. Kata Nabi Muhammad, danik min haram. Danik min haram. Satu recehan uang dari yang haram. Kayak 5.000 perak di kita, pecahannya dinar. Nilai sangat kecil. Kayak mungkin 10.000 gitu. Yang kayak bisa cuman cukup kebeli makanan, kebeli nasi sama lauknya gitu, maksudnya bukan nilai yang besar gitu kan, yang kamu kalau misalnya nemu duit segitu juga nggak segitu senengnya gitu, misalnya gitu ya. Kalau kamu nemu di saku suami kamu, atau kamu nemu di buku kamu gitu, di barang kamu ada uang 10.000, yang nggak segitu senengnya juga kan. Jadi kita nih ya, rupiah ya, kalau 10.000 dolar kita seneng. Tapi kalau 10.000 rupiah, 5.000 gitu kan, kita nggak segitu senangnya juga. Itu namanya danik tuh, uang pecahan, pecahannya dinar. Kata Nabi Muhammad, satu danik min haram. Termasuk diantaranya hutang tadi ini, per 10.000-nya, per 5.000-nya. Berarti kalau kamu hutangnya 1 juta, ya tinggal dikalikan aja gitu. Satu danik min haram, 10.000 perak dari yang haram, yang kamu kuasai selama di dunia, kamu pakai uang tersebut, tapi sebenarnya bukan hak kamu. Bukan hak kamu itu, Ustaz kan diutangin, saya hak saya. Tapi karena kamu punya niat buat nggak bayar uang tersebut, atau sampai kamu bawa mati, padahal semestinya kamu udah bayar, kamu bisa bayarnya di masa kamu hidup, nanti di hari akhirat harus kamu bayarkan per satu daniknya 70 sholat fardu kamu yang diterima Allah.
Dengar? Kalau ini sih biar nenek-nenek juga dibangunin tolong. Ya, ibu-ibu yang pada ketiduran tolong bangunin nih, mesti didengar ini. Hati-hati, uang yang tidak semestinya kamu gunakan atau yang semestinya kamu bayarkan buat orang lain karena kamu berhutang adalah kewajiban kamu untuk melunasinya. Jika di masa kamu belum melunasinya, kamu kemudian meninggal dunia, padahal kamu punya kesempatan untuk bisa membayarkannya, tapi kamu nggak membayarkannya, entah karena kamu emang nggak mau bayar atau kamu menunda bayar, bukan karena nggak mampu bayar. Lain lagi nih, ya. Kalau emang nggak mampu bayar, ya la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan membebani satu jiwa di luar batas kemampuan dirinya sendiri. Kalau emang nggak pernah punya dapat kelebihan uang untuk bisa bayarkan hutang, ya itu lain lagi urusannya. Tapi kalau misalnya bisa sebenarnya bayar hutang, tapi dia nggak bayar hutangnya, entah karena dia nggak mau bayar atau karena dia menunda bayar sampai datang kematian dan keluarganya tidak membayarkan hutang tersebut, nanti di hari akhirat kamu harus membayarkan hutang itu dari amal soleh yang berhasil kamu lakukan per satu daniknya 70 sholat fardumu yang diterima Allah. 70 sholat fardumu yang diterima Allah. Satu hari aja cuman 5. Kalau 70 tuh berarti berapa hari tuh? 5 hari kan berarti 10 hari kan berarti 50. Berarti 14 hari nih kan? 2 minggu teman-teman. 2 minggu sholat fardumu. Masalahnya bukan cuman itu, tapi yang diterima Allah. Yang diterima Allah. Jujur aja nih, saya seumur hidup saya, dari sejak saya balik sampai sekarang, saya nggak yakin apakah ada 70 sholat fardu saya yang diterima Allah. Karenanya itu, saya paling takut punya hutang. Saya bayarnya pakai apa? Saya bayarnya pakai apa? Makanya dengerin, biar kamu nggak jadi orang yang gampang-gampangan berhutang. Teman-teman, urusan nama orang nih ribet, bukan di dunia, di akhirat. Kalau di dunia, Allah segitu doang, dia sih kayaknya ini deh, nggak apa-apa deh, dia juga orang kaya kok, dia juga orang mampu. Dunia. Tapi di akhirat masalahnya nggak gitu. Di akhirat semua orang perlu sama amal soleh. Di akhirat semua orang khawatir sama keadaan dia. Teman-teman saya sekalian, bisa jadi di hari akhirat nanti kamu yang pernah dihutangi orang malah justru alhamdulillah dia nggak bayar tuh hutang waktu di dunia. Jadi sekarang saya bisa dapat pahala amal soleh dia, saya ambil sekarang buat akhirat saya. Ngeri banget. Masih berani utang? Masih ada yang berani utang di sini? Apalagi cuman sekedar pengen beri iPhone yang terbaru. Apalagi cuman sekedar pengen punya baju yang sama kayak yang dipakai sama iparnya. Pengen punya tas kayak yang dipakai sama saudaranya. Pengen ganti horden ustazah, udah nggak usah yang lama aja. Apa-apa kok. Kamu pakai horden yang lama juga nggak apa-apa. Kalau kamu emang bener-bener kepengen ganti horden, minta aja sama pemilik seluruh horden di atas muka bumi ini. Namanya Allah. Gitu aja teman-teman.
Ih Ustazah lucu, lucu apanya? Saya lagi ngomong sesuai fakta, sesuai iman. Saya begitu. Lebih terasa lagi ketika saya di pondok pesantren dulu. Sering saya nggak punya uang. Saya lagi mondok di Daruz Zahra. 4 tahun saya di sana cuman dapat kiriman uang 2 kali, itu pun habis dalam sebulan 2 bulan. Sisanya saya nggak punya uang dari kiriman. Tapi apakah saya hidup dalam keadaan miskin? Sangat tidak begitu. Saya tercukupi, ada aja rezeki dari arah-arah yang berbeda-beda, yang tidak saya sangka-sangka. Dan ketika saya kepengen, ya ampun pengen nih mukena, pengen ganti mukena, ya saya langsung aja minta sama pemilik seluruh mukena di atas muka bumi ini, Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah pengen ganti mukena dong ya Allah. Udah, ada aja caranya Allah ngasih kepada kita rezeki. Ada aja orang kasih hadiah, saya buka, mukena. Bu, bukan karena wah doa ustazah mustajab ya dari dulu, bukan. Tapi karena kita punya Tuhan Sang Maha Dermawan. Kalau kamu sama yakinnya dengan saya, kalau kamu sama imannya dengan saya, dan mestinya malah di atas saya teman-teman, terutama buat yang usianya lebih tua dari saya, maka semestinya Allah pun juga memperlakukanmu demikian. Mestinya nggak ada ceritanya keadaan yang sampai membuatmu perlu berhutang. Mestinya. Dah, jangan sampai hutang. Insya Allah. Saudaraku sekalian saya muliakan, karena saya ketemu nih orang-orang, dia punya utang, ya, dia punya utang, udah jelas-jelasan punya utang. Tahu-tahu dia ngomong kayak gini, Ustazah, doain ya saya mau berangkat umroh. Lah, bukannya kamu punya utang? Utang banyak saya Ustazah. Lah terus ngapain kamu pergi umroh? Nanti di sana saya doa Ustazah biar utang saya lunas. Allahnya sama. Tuhan yang ada di Ka'bah, dialah juga Tuhan yang kamu sembah di sini, di rumahmu sendiri. Nggak perlu kamu beli tiket, nggak perlu kamu beli visa, yang pakai duit. Kalau kamu ada duit, pakai buat bayar. Nggak, masalahnya utang saya nih besar Ustazah. Sementara kalau umroh tuh buat saya itu kecil gitu. Utangnya tuh miliar Ustazah, sementara umroh ini kan cuma beberapa puluh juta aja gitu. Jadi saya mau doa di sana, mau bener-bener di sana, mau ziarah ke makam Nabi di sana, saya mau minta kepada Allah biar Allah ngasih saya rezeki buat saya bayar utang. Enggak gitu caranya jalanin hidup, Bu, Kak, Dek, Nak, enggak gitu caranya. Terus mestinya kayak gimana? Bu, bahkan sedekah enggak sunnah bagi orang yang punya hutang. Ini saya kasih tahu. Bahkan sedekahmu tidak sunnah ketika kamu punya hutang. Bahkan kamu berkurban sekalipun di hari raya Idul Adha enggak sunnah ketika kamu punya hutang tanpa izin dari orang yang kamu berhutang darinya. Jadi kalau kamu mau kurban, sementara kamu punya hutang, kamu harus ngomong sama orang yang kamu berhutang dengannya itu. Maaf ya, utangnya ini kan besar, mas saya juga belum bisa bayar, tapi saya kepengen banget berkurban, boleh nggak saya kurban? Kalau dia bilang, iya boleh silakan aja, nggak apa-apa kok, saya juga nggak darurat pakai duitnya, nggak apa-apa, kamu kurban aja. Baru boleh teman-teman, baru boleh. Selebihnya nggak boleh. Ustazah, hukumnya sedekah buat dia itu apa? Hukumnya haram. Nih, hukumnya haram. Kalau kamu punya hutang, yang hutangnya itu sudah datang tempo
temponya bayar, ya, itu kamu hukumnya haram untuk bersedekah. Ustazah nih yang Ustazah sampein bener apa nggak bener? Paling bener udah. Kamu percaya aja sama apa yang saya sampaikan. Semuanya berdasarkan dari ilmu yang bisa saya pertanggungjawabkan. Malah kamu kalau nggak dengerin ucapan saya takut kamu nyesel. Gak di dunia, bahkan di hari akhirat nanti. Ketika kamu tahu kebenaran dari ucapan saya, tanpa kamu punya kesempatan untuk kembali memperbaiki hidupmu, sebab sudah terlambat sama sekali. Hati-hati teman-teman saudaraku sekalian. Kecuali kalau hutangmu itu hutang yang ada temponya. Kayak Ustazah saya beli motor cicil, kredit, gitu kan. Saya bayar setiap bulannya selama 2 tahun, tiap bulannya saya bayar 200.000. Misal ya. Jangan hitung, itu saya kira-kira doang. Misalnya kayak gitu, kamu punya tagihan, entah itu rumah, entah itu motor atau apapun yang kamu punya ininya gitu. Dan kamu setiap bulannya memang punya pemasukan. Pemasukannya itu jauh lebih besar daripada si hutang kamu kredit tersebut. Kreditnya 200.000. Uang bulanan kamu lebihnya dari makan apa segala macam punya 2 juta misalnya. Lebihnya doang ini ya. Misalnya gitu kan. Misalnya kamu punya gaji 5 juta, 6 juta, kamu punya penghasilan di kisaran antara 5-6 juta, yang sesudah kamu pakai buat ina itu apa segala macam punya kelebihannya ada di angka 2 juta. Sementara kamu ini bayar cicilan motornya atau bayar cicilan 500.000 lah, anggap begitu. Itu kamu nggak apa-apa buat sedekah. Kamu nggak apa-apa. Saya punya hutang tapi saya sedekah, boleh apa nggak? Boleh kalau kasusnya demikian. Tapi kalau kasusnya kamu utang sama temen kamu, janjinya mau bayar 1 tahun, sekarang udah tahun keempat kamu belum bayar juga, dan sekarang ini kamu tiap punya uang kamu kepake buat ini itu apa segala macem, terus kamu mau sedekah teman-teman, kamu mau ngasih orang uang gitu kan, ada saudaramu yang lagi mau hajatan, ada tetanggamu yang lagi, kamu mau keluarkan uang tersebut dalam artian sedekah, hukumnya adalah haram. Karena mestinya uang itu kamu cicil buat kamu bayarkan hutang kamu tersebut. Hukumnya haram. Inilah yang bikin saya ngerti ucapannya Sahibul Burdah Al-Imam Al-Busiri alaihi ridwanallah dalam qasidah Mudhariyah. Waqdi duyunan lahal akhlaqu dha'iqatun wa farrijil karba anna anta muqtadiru. Begitu kan? Waqdi duyunan lahal akhlaqu dha'iqatun. Saya pernah teman-teman berada dalam kondisi membuat saya harus berhutang, darurat membuat saya harus berhutang. Dalam masa-masa berhutang itu saya jalanin apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, termasuk diantaranya adalah untuk tidak bersedekah. Membuat saya mengerti arti dari ucapan doanya Al-Imam Al-Busiri dalam qasidah Mudhariyah. Waqdi duyunan lahal akhlaqu dha'iqatun. Ya Allah, lunaskanlah hutang-hutang saya ya Allah, yang sebab hutang ini akhlak saya jadi sempit. Yang gara-gara hutang ini saya jadinya nggak bisa berbuat baik sama orang. Saya dulu tuh nggak ngerti, kok gara-gara hutang jadinya akhlaknya sempit. Saya nggak ngerti ketika saya berada dalam kondisi terpaksa
sangat terpaksa harus berutang. Dalam masa-masa saya melunasi hutang saya tersebut, saya paham saya nggak boleh sedekah, saya nggak boleh kurban, saya nggak boleh ngasih kepada orang lain. Sesedikit apapun harus saya lunasi. Bahkan saya jual semua yang bisa. Saya jual perhiasan-perhiasan, apapun aja yang bisa saya jual-jualin semuanya untuk bisa melunaskan hutang saya tersebut. Dari sana saya ngerti arti dari ucapannya Imam Busiri. Lunaskanlah hutang-hutang kami ya Allah. Karena saat kami punya hutang ya Allah, akhlak kami jadi sempit. Kami jadi nggak bisa berbuat baik sama orang. Kami nggak bisa sedekah, kami nggak bisa kurban, kami nggak bisa ngasih apa-apa sama orang. Kami bahkan nggak bisa ngasih hadiah buat guru kami nggak bisa ngasih buat orang tua kami sendiri. Ya Allah, susah banget sini. Ketika kami punya hutang, sedih saya. Bener-bener akhlak jadi nggak bisa luas, jadi begitu sempit. Karena bahkan pemberianmu kecuali yang wajib kepada orang tua, sedekah, ngasih hadiah, haram hukumnya ketika kamu punya hutang. Kamu mau ngasih hadiah sama anak kamu karena dia berprestasi, haram hukumnya ketika kamu punya hutang. Masih berani hutang? Masih berani hutang? Betapa sedikitnya amal ibadah yang bisa kamu kerjakan ketika kamu punya hutang. Ini yang bikin saya takut berhutang, teman-teman. Alhamdulillah tuh, ketika datang keadaannya darurat semacam itu, saya kerjakan apa yang harus saya kerjakan. Itu juga pentingnya ilmu. Gitu kan? Karena saya ngerti nih hukumnya, saya ngerti apa yang harus saya lakukan. Saya kerjakan semacam itu sedikit. Saya bayarkan sampai akhirnya terlunasi semuanya, alhamdulillah. Sampai ini jujur-jujuran aja nih teman-teman. Tahadutsan bin ni'mah. Saya mau ngajarin kamu jalan hidup ini ya. Bukan mau bangga-bangga diri atau sombong-sombong diri. Saya itu dalam hidup saya nggak minta dunia saya. Saya doa itu, saya nggak minta dunia teman-teman. Nggak minta dunia. Saya tuh kalau doa dari zaman saya kecil ya, dari zaman saya udah ngerti gitu, udah mondok apa tuh, saya nggak minta dunia. Saya mintanya ilmu manfaat, saya mintanya ampunan Allah, saya mintanya kebersihan hati, saya mintanya gitulah. Saya meminta husnul khotimah, saya minta rasa cinta ke Nabi Muhammad, saya minta dicintai sama Nabi Muhammad, saya minta menjadi orang yang bermanfaat buat umat Islam, saya minta urusan ukhrawi, urusan akhirat, urusan agama gitu. Saya baru minta dunia ketika saya punya hutang. Saya bilang sama Allah, ya Allah, Engkau yang tahu. Saya selama ini nggak pernah minta dunia ya Allah. Tapi sekarang kondisi saya memaksa saya untuk meminta dunia kepadamu ya Allah. Saya minta mudahkan saya melunasi hutang. Saya nggak mau mati bawa hutang. Saya nggak ngerti caranya ngadep kepadamu. Kalau saya mati bawa utang, saya nggak ngerti gimana caranya saya ngadep kepada Nabi Muhammad. Kalau saya mati bawa hutang ya Allah. Sampai begitu saya udah terlunaskan hutang, hari itu juga lunas nih semuanya, saya sujud syukur. Barangkali itu satu-satunya sujud syukur yang saya lakukan untuk urusan duniawi. Nah, alhamdulillah selama ini saya sujud syukur kalau saya lihat Ka'bah, kalau saya nyampe ke makam Rasulullah, kalau saya ketemu sama guru saya sujud syukur.
saya menganggapnya sebagai nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala buat saya. Tapi kalau urusan-urusan dunia gitu, ada yang ngasih saya tas, maaf saya nggak akan sujud syukur buat itu. Tas saya udah banyak juga. Ada yang ngasih uang gitu ya atau apa gitu, enggak segitunya sampai harus bikin saya sujud syukur. Dunia segitu-gitu aja, ya kan? Tapi itu dia tuh, saya takut mati bawa utang teman-teman. Ini saya sampaikan kepadamu. Saya sampaikan padamu. Biasanya saya nggak pernah cerita ini, baru di podcast ini aja nih. Kamu nggak pernah denger kan? Iya. Buat ngasih tahu kamu caranya jalanin kehidupan teman-teman. Siapapun kamu hamba Allah. Tetaplah solehah dalam keadaan apapun. Biarkan Allah tetap ridho padamu. Biar pantas diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Saya nggak bilang saya jadi hamba yang pantas diridhoi Allah. Saya nggak bilang begitu. Tapi setidaknya saya sudah menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala dalam segala keadaan. Dan saya berharap kamu pun juga demikian. Bisa jadi orang-orang yang dalam keadaan apapun kamu berada di jalan lurusnya Allah, jalan syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi gitu ya. Wa kullu ma jaza bai'uhu jaza rahnuhu fid duyun wallahu a'lam bissawab. Nanti di pertemuan bulan depan akan saya terangkan lagi karena waktunya sekarang sudah sempit. Saya mau kita bahas tentang urusan Asyura sesuai dengan janji saya tadi ya. Tapi ini kan syarat-syaratnya belum kita bahas. Nah, nanti akan saya bahas. Insya Allah mudah-mudahan sehat afiat panjang umur fitaatillah. Kita akan bahas lebih detailnya tentang apa itu pergadaian dan lain-lainnya dengan persyaratan-persyaratannya ini di pertemuan yang akan datang insya Allah biidznillah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Taqabbalallah minna wa minkum. Taqabbal ya Karim. Baik. Saya membaca Fatihah sekali lagi. Saya tahu nih, di sini ada nih orang-orang yang lagi kejebak hutang. Saya doakan mudah-mudahan Allah kasih kamu kemampuan, rezeki untuk bisa melunaskan hutang-hutangmu tersebut, melunasi hutang-hutangmu tersebut, insyaallah. Harapan saya, doa saya mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala biar semua kita semuanya nih yang hadir di majelis ini atau yang sedang mendengarkan kajian saya enggak mati bawa hutang. Enggak mati bawa hutang. Dan dipersegerakan untuk dapat melunasi hutang-hutangnya biar kebaikan-kebaikannya jadi luas lagi, biar dia bisa ngerjain kebaikan-kebaikan lain-lain lagi. Ala hadhihi niyyah wa bikulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Kita sekarang ada di tanggal 2. Artinya seminggu ke depan hari Rabu tanggal berapa? 9.
Ya, kita harus bener nih hitung-hitungannya. Jadi kalau 2 tambah 7 sama dengan 10 tambah 6 sama dengan, ya, minggu depan hari Rabu tanggal 9 namanya hari Tasu'a, hari ke-9 dari bulan Muharram. Itu kamu sunnah puasa tanggal 9-nya itu, kamu sunnah puasa aja. Maksudnya Ustazah, amalan yang tambahan di hari tanggal 9 itu hanya puasa gitu ya. Tanggal 10-nya baru nih, namanya hari Asyura, hari penting dalam Islam, hari mulia dalam Islam, bahkan salah satu di antara 2 hari yang paling sunnah buat puasanya paling muakkad, yaitu 1 hari Arafah yang udah berlalu kemarin tanggal 9 bulan Dzulhijjah, yang keduanya adalah hari Asyura tanggal 10 Muharram. Ya, dengerin saya biar ngertinya benar. Teman-teman saya sekalian, jadi ada 2 puasa sunnah terbaik sepanjang tahun. Ini kamu nggak bisa bandingin sama wajib. Ustazah, mana yang lebih afdol? Puasa Asyura apa puasa Ramadan? Ya kamu itu nggak bisa dibandingin, karena puasa Ramadan itu hukumnya wajib. Kan berarti masih afdolan puasa Ramadan Ustazah. Kalau gitu Asyuranya nggak usah saya puasain. Nggak gitu modelnya. Jadi kalau dari amalan-amalan wajib itu kan kita nggak ada pilihan, harus kerjain, gitu kan? Nah, tapi selain daripada amalan-amalan wajib dalam hal ini puasa, yaitu pada hari Ramadan, pada bulan Ramadan kita wajib hukumnya puasa Ramadan. Ada hari-hari di sepanjang tahun ini, sepanjang tahun, sisanya selain Ramadan, dari bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. 11 bulan nih. Di 11 bulan tersebut Allah siapkan hari-hari mulia yang sunnah puasa dan sunnah ibadah-ibadah lain di hari tersebut. Hari termulia dalam sepanjang tahun, nomor 1-nya adalah hari Arafah yang sudah berlalu bulan lalu, tanggal 9 Dzulhijjah. Hari kedua paling mulianya adalah tanggal 10 Muharram, disebut dengan nama hari Asyura, tanggal 10 dari kata-kata Asyr, jadi Asyura, 10 Muharram. Jelas ya? Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita amalan-amalan di hari tersebut. Dan Ustazah, apa bedanya kemuliaannya Arafah sama kemuliaannya Asyura? Ini saya kasih tahu. Kemuliaannya Arafah, saya minum dulu boleh ya? Kemuliaannya hari Arafah itu khusus buat umatnya Nabi Muhammad. Allah jadikan Arafah mulia hadiah buat umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kemuliaannya bulan Ramadan, itu juga merupakan hadiah Allah buat umat Nabi Muhammad. Kemuliaannya hari Asyura dari sejak zaman Nabi Adam. Dari sejak zaman Nabi Adam. Hari Allah menciptakan Nabi Adam. Hari
Asyura. Hari Allah menambatkan kapalnya Nabi Nuh. Hari Asyura. Hari Allah Subhanahu wa ta'ala mengeluarkan Nabi Yunus dari dalam perut ikan. Hari Asyura. Hari Allah menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun hingga selamat Nabi Musa dan tenggelamlah Fir'aun dan bala tentaranya di Lautan Merah. Terjadi yang demikian pada hari Asyura. Hari Allah Subhanahu wa ta'ala menerima taubat dan memberikan ampunan kepada Nabi Dawud alaihi salam pada hari Asyura. Hari Allah menyembuhkan kembali Nabi Ayyub alaihi salam dari sakit beliau pada hari Asyura. Segala macam udah Allah contohkan. Permasalahan-permasalahan dalam kehidupan kita nih udah Allah contohkan. Yang sempit-sempit, gak ada yang lebih sempit daripada perut ikan. Yang lagi disempitkan rezekinya, yang lagi disempitkan hatinya, yang lagi gak ada yang lebih sempit daripada perut ikan, teman-teman. Gak bisa ngapa-ngapain Nabi Yunus di sana, tapi Allah sembuhkan. Allah keluarkan Nabi Yunus dari dalam perut ikan. Allah lapangkan kembali keadaannya Nabi Yunus. Yang lagi dikuasai sama orang jahat. Saya punya bos jahat banget Ustazah, saya punya suami jahat banget Ustazah, saya punya. Gak ada yang lebih jahat daripada Fir'aun. Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, maka hari Asyura dari kejahatannya Fir'aun aja Nabi Musa Allah selamatkan. Nah orang yang jahat sama kamu kan gak Fir'aun amat juga. Yang lagi sakit, Ustazah saya kepengen nih Allah sembuhkan saya. Nah yuk nih hari Asyura, hari Allah menyembuhkan Nabi Ayyub alaihi salam. Apalagi coba? Ustazah dosa saya banyak, Ustazah dosa saya banyak. Hari Allah memberikan banyak ampunan adalah pada hari Asyura. Segala kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba-hambanya. Oh ada lagi nih, Ustazah doain dong jodoh saya nih Ustazah. Ini masalahnya yang amin juga emak-emak. Saudaraku sekalian, gimana nih Ustazah jodoh nih gak kelihatan hilalnya juga nih Ustazah. Hari Allah menambatkan perahunya Nabi Nuh. Kapalnya Nabi Nuh ditambatkan pada hari Asyura. Saya mendoakan semoga kamu juga jodohmu semoga Allah tambatkan dengan keberkahan hari Asyura. Tapi sih ya kalau saya bilang ya, nikmatin aja Bu, berumah tangga tuh kayak rumah. Yang di luar pengen pada masuk, yang di dalam pengen pada keluar. Betul? Banyak yang di dalam pengen pada keluar, banyak. Udah dinikmatin aja, kamu yang masih di dalam nikmatin. Kamu yang ada di luar nikmatin. Tetap jadi hamba Allah yang solehah dalam segala keadaan. Itu hashtag kita nih ya hari ini ya. Tetap solehah dalam segala keadaan. Insya Allah. Jadi teman-teman, Ustazah caranya gimana nih Ustazah biar dapetin semua yang dijanji-janjikan Allah itu? Itu Ustazah setiap tahun kayak gitu tuh. Iya kayak gitu.
dalam setiap tahunnya di hari Asyura Allah banyak turunkan ampunan, Allah banyak turunkan kemudahan, Allah banyak turunkan kelapangan, Allah banyak turunkan kesembuhan, Allah banyak turunkan hadiah-hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, Allah banyak bersihkan hati, Allah banyak naikkan derajat, Allah banyak menganugerahkan kepada hamba-Nya berbagai macam anugerah. Jika kamu sama emak saya, ya Allah kepengen banget jadi orang yang hatinya bersih, minta banyak-banyak di hari Asyura. Kalau kamu kepengen kayak saya, Allah biar hati saya layak tuh kau pandang dengan pandangan kasih sayangmu, penuhi hati saya dengan cinta padamu, cinta kepada Nabi Muhammad, cinta kepada semua orang-orang yang layak untuk kami cintai. Ya Allah, keluarkan dari dalam hati saya rasa cinta terhadap dunia atau rasa cinta kepada seorang manusia. Kalau kamu seperti saya, hammu, tujuanmu, keinginanmu adalah lebih kepada urusan-urusan hatimu, biar kamu bisa menang menghadapi bisikan setan, biar kamu bisa menang menghadapi hawa kamu sendiri, hawa nafsu kamu sendiri, maka muliakan hari Asyura. Hari Allah banyak menganugerahkan hamba-hambanya karunia demi karunia di sisinya, termasuk Allah anugerahkan kesyahidan kepada Sayyidina Husain juga pada hari Asyura. Saudara sekalian, lah apa yang mesti dilakukan nih Ustazah? Hari Asyura nih, kita mesti ngapain nih? Nah yuk nih, bismillah. Nomor 1, puasa, jangan tinggal. Ya, puasanya jangan tinggal. Kata Nabi Muhammad, inna shaum yaum Asyura yukaffir dunub sana. Sesungguhnya puasa hari Asyura menghapuskan dosa 1 tahun. Sesungguhnya puasa hari Asyura ngapusin dosa 1 tahun. Nih kita nih yang dosanya banyak, emang mesti nyari sebab ampunan banyak-banyak. Bismillah, kita niat mau puasa hari Asyura. 1, puasa. Kemudian yang kedua, ini amalan 2 ini nih teman-teman, amalan yang ada hadisnya secara sahih. Hadisnya sahih. 1, puasa. Yang kedua adalah at-tausi'ah alal iyal, meluaskan belanja bagi keluarganya. Ya, bukan hanya suami ngasih belanja istrinya, bukan, tapi juga kamu sebagai ibu biasa ngasih anak-anakmu uang, atau kamu punya orang yang kerja sama kamu, begitu kan? Nah tuh kamu luaskan, kamu tambahkan dari yang biasanya kamu kasih, kamu tambahkan. Saya Ustazah punya pegawai jagain toko, tuh kamu kasih, kamu tambahin hari itu. Saya Ustazah ada punya supir, kamu tambahin uangnya dia pada hari itu, hari Asyura. Kamu punya siapa? Anak-anak kamu yang biasa kamu punya anak kecil. Ustazah saya nggak punya anak kecil, Ustazah punya cucu. Cucu kasih dah. Tuh ya. Orang-orang yang memang biasa kamu kasih sama dia, kamu kasih banyakkan pada hari Asyura. Kata Nabi Muhammad dalam hadisnya, man wassa ala iyalihi yauma Asyura wassa Allahu rizqah. Siapa yang meluaskan belanja, meluaskan memberi tambahan nafkah bagi keluarganya yang dia tanggung nafkahnya selama ini, maka Allah akan meluaskan rizkinya, bakalan dikasih gampang rizkinya. Ustazah ini boleh nggak saya sampaikan nama suami saya? Boleh, silakan, nggak usah pakai nama saya. Mas kirim salam Ustazah Halimah. Enggak, saya nggak kirim salam. Suami mau ngapain? Saya udah punya suami sendiri loh, gini-gini juga. Iya, jadi silahkan itu ya, kamu sampaikan aja hadisnya Nabi Muhammad semacam ini. Ustazah bikinin dong tulisannya, ngapain? Bikin sendiri, sampaikan sendiri dengan bahasamu, gitu kan? Man wassa ala iyalihi yauma Asyura wassa Allahu rizqah. Siapa yang meluaskan nafkah keluarganya pada hari Asyura,
Allah akan melapangkan, meluaskan rizkinya sepanjang tahun itu. Nah, ya, itu dua hal yang memang jangan sampai kamu tinggalkan di hari Asyura. Kemudian ada beberapa kesunahan-kesunahan lain yang sebaiknya kamu juga kerjakan dan jangan tinggalkan. Ada hadisnya, walaupun hadisnya dhaif, dan kita semuanya tahu nih yang belajar rada ramaan ngerti. Kalau hadis dhaif boleh diamalkan untuk fadhailul a'mal, amal-amal yang berfadilah. Ya, amal-amal yang berfadilah. Kalau ada hadisnya, walaupun hadisnya itu dhaif, boleh diamalkan teman-teman. Orang itu ngajakin kebaikan aja kok, nggak apa-apa. Andai nggak ada hadisnya sekalipun, tapi dari ucapannya ulama, ucapannya orang soleh, orang yang diajarin bagus aja kok. Itu bahkan kebaikan-kebaikan itu nggak perlu dalil secara khusus, sebab sudah datang dalilnya secara umum. Ketika ia dijatuhkan pada hari-hari yang mulia, maka bertambahlah fadilahnya, bertambahlah anugerahnya, bertambahlah pahalanya. Apa aja itu? Satu, sedekah. Bu, sedekah makan kapan aja juga nggak perlu dalil, betul nggak? Karena udah jelas dalilnya, Allah nyuruh kita buat sedekah. Man yuqridillaha qardan hasanan yudha'ifuhullah. Siapa yang mau menghutangi Allah Subhanahu wa taala, artinya mensedekahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan melipat-lipat gandakan pahala dari orang tersebut, bahkan melipat-lipat gandakan balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Innal hasanat bi asyri amthaliha. Kata Nabi Muhammad, sedekah itu 10 kali lipat balasannya. Bahkan Nabi Muhammad mengatakan, innal bala la yatakhatta riqabas sadaqah. Sesungguhnya bala nggak akan turun kalau kehalangan sama pundaknya sedekah. Maksudnya sedekah itu bisa menghalangkan bala yang turun kepada kita. Banyak banget hadis-hadis mengenai pahalanya sedekah. Tapi kan Nabi Muhammad enggak secara khusus menyampaikan sedekah pada hari Asyura. Nah itu ada hadisnya, walaupun memang hadisnya adalah hadis yang dhaif. Jadi silahkan amalkan sedekah ini. Teman-teman sekalian, sedekahin pada hari Asyura. Santuni anak yatim pada hari Asyura. Santunin tuh artinya ya kamu kasih uang, bukan cuman sekedar diusap kepalanya gitu kan. Apalagi zaman sekarang anak-anak tuh kayak nggak terlalu seneng diusap kepalanya kalau nggak dikasih duit. Iya nggak sih? Nah itu, sini nak saya usapin kepalanya, duitnya mana, nggak ada lah, nggak usah diusap gitu ntar ya. Jadi usapin kepala anak yatim, kemudian diberi hadiah gitu ya, diberi uang, diberi santunan. Teman-teman saya sekalian, umur berapa Ustazah anak yatim itu? Untuk apa nih? Kalau untuk ngusap, begitu dia balik udah nggak boleh lagi kamu usap. Kalau dia laki-laki ataupun perempuan ya, kalau udah gede gitu kan, udah balik nih, ya nggak usah kamu usap-usap juga, ngapain? Kepalanya gitu kan nggak perlu kamu usap kalau memang sudah balik. Tapi kalau buat disantuni, kalau perempuan sampai dengan dia menikah, kalau laki-laki sampai dengan dia bisa bekerja ataupun menikah. Ya udah nikah udah nggak perlu lagi gitu kan, nggak perlu lagi. Ustazah, ada orang nikah Ustazah, tapi dulunya dia yatim. Ya itu bukan anak yatim namanya ya, Pak Yatim atau Bu Yatim. Ya, Ustazah, tapi dia orangnya susah Ustazah. Ya kamu kalau memberi sama dia bukan sebagai dia anak yatim, tapi sebagai dia adalah fuqara wal masakin. Kan gitu ya, orang fakir aja, orang miskin ya, termasuknya juga sedekah gitu kan. Tapi tidak bisa disebut sebagai santunan yatim. Kalau udah nikah udah nggak bisa lagi disebut santunan yatim. Atau kalau laki-laki, kalau dia sudah bekerja, sudah belum nikah perempuan tapi udah kerja, nah itu juga nggak perlu kamu santunin, nggak perlu. Tapi kalau masih sekolah gitu kan, masih walaupun kuliah gitu,
tapi dia yatim. Dari dulu emang dia yatim, terus sekarang dia yatim, itu kamu boleh ngasih santunan sama dia untuk uangnya, tapi untuk usap-usap kepalanya begitu balik sudah tidak lagi sunnah. Jelas sampai sini? Baik, kemudian zikir pada hari Asyura. Jadi santunan, kasih hadiah. Nah ini, kamu juga bagus. Hari Asyura tuh kamu ngasih hadiah. Sama siapa Ustazah ngasih hadiahnya? Sama yang hadiah. Apa bedanya Ustazah hadiah sama sedekah? Sedekah itu kamu berikan karena orang tersebut memerlukan. Itu sedekah. Tapi kalau hadiah itu kamu berikan karena kamu sayang, satu, karena kamu cinta sama orang tersebut, satu, atau karena prestasi orang tersebut. Kamu menghargai pencapaian dia, itu namanya hadiah. Nah, kalau kamu nilai rapotnya bagus, nggak ada merahnya, mama akan kasih kamu sedekah, bukan. Mama akan kasih kamu nafkah, bukan. Itu namanya hadiah, karena prestasi. Saya mau ngasih guru saya sedekah. Tunggu dulu, dia mampu apa nggak mampu? Dia orang fakir miskin apa enggak? Kalau dia memang fakir miskin, boleh kamu kasihkan ustadzah kamu tersebut sedekah. Tapi kalau kamu punya ustadzahnya itu bukan fakir miskin, ya, maka kamu ketika memberi tidak boleh memberi sedekah. Tapi memberinya namanya hadiah. Jadi diberikan oleh seseorang karena rasa sayang, karena rasa cinta, atau karena prestasi yang telah dilakukan orang tersebut. Paham sampai sini? Paham. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, nah kalau dalilnya hadiah apa nih? Tahadau tahabu. Kata Nabi Muhammad, saling beri hadiahlah kalian, maka kalian akan semakin saling sayang. Ya, beri hadiahlah kalian, saling memberi hadiahlah kalian, maka kalian akan menjadi saling sayang sama saudara kamu, sama orang tua kamu mampu sebenarnya, tapi ibu tuh selalu seneng dapat hadiah dari anaknya. Betul Bu? Kamu punya saudara-saudara mampu sebenarnya, tapi kamu kasih hadiah juga sama saudara kamu gitu ya, entah itu barang, entah itu makanan, entah itu apapun aja gitu. Nah itu kalau kamu lakukan itu pada hari Asyura, maka akan semakin bertambah nilai pahalanya. Pada hari itu kamu dianjurkan untuk menziarahi orang alim, orang soleh ya, sambil ngasih hadiah itu ya. Alim di sini adalah para ulama, orang soleh atau para ulama. Kamu sunnah untuk mengunjungi mereka kalau memang merekanya memperkenankan. Dan saya kasih tahu, kamu jangan kunjungin saya. Pokoknya saya mau datang, ustadzah yang ngajarin, pokoknya saya mau datang. Ya gak usah, saya belum tentu ada di rumah. Seperti sekarang kan kalau ada orang mau datang ke rumah saya lagi ada di Darul Aitam. Jadi ya itu ya, kalau kita menziarahi orang ya tentu saja yang orangnya memang mau untuk dia ziarahi dan memungkinkan, memperkenankan untuk itu, gitu kan? Teman-teman sekalian saya muliakan. Kemudian apalagi nih? Kamu hari itu sunnah menjenguk orang sakit, ya. Kalau ada orang sakitnya, jangan kemudian sakit dong kamu, saya mau kunjungin nih. Jangan begitu ya, teman-teman sekalian. Kemudian lagi apa tadi? Sedekah udah, zikir dan doa. Ya, hari Asyura banyakin zikir, banyakin doa. Salah satu dari waktu mustajab doa, waktu mustajab zikir. Gitu ya, baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir 70 kali. Kemudian membaca doanya Asyura.
Subhanallah mil'al mizan, muntahal ilm, wa mablaghar ridha wa zinatal arsy, itu dzikirannya. Kemudian ada doanya Allahumma ya mufarrija dhinnun yauma asyura. Itu kan ya? Nah, itu ada doa-doanya itu semuanya dibaca. Ustazah bacanya di mana? Ya di mana kamu mau bacanya? Maunya bacanya barengan sama ustazah. Oke lah. Kalau mau bacanya barengan sama saya, di rumahmu masing-masing saya buat online aja. Gitu ya. Baik, enaknya jam berapa? 5. Jam 5 apa itu? Pagi dong, hari Asyura. Hari Asyura pagi aja bacanya. Jam 10? Oke, bismillah, kita mau bacanya jam 10. Ya, bacanya jam 10, buka Instagram, buka YouTube, nanti insya Allah mudah-mudahan Allah kasih kemudahan. Kita akan bacanya bersama-sama pada hari Asyura jam 10 pagi. Insya Allah kita mau doa hari itu, tapi selebihnya yang lain-lain kamu kerjakan. Itu teman-teman saudariku sekalian yang bisa kamu lakukan. Adapun kalau kamu dengar hari Asyura mandi, hari Asyura pakai celak, hari Asyura pakai wewangian, ini saya kasih tahu, kalau kamu puasa kamu malah makruh pakai wewangian. Kalau kamu puasa kamu malah makruh pakai celak, karena termasuknya berhias. Ya, kalau kamu puasa kamu makruh pakai wewangian, kamu makruh pakai celak. Nah kalau urusan mandi, emangnya kalau nggak hari Asyura kamu nggak mandi? Kan mandi juga kan. Jadi ya kamu kerjain aja gitu. Ustazah tapi saya kepengen banget ustazah pakai celak itu ustazah pada hari Asyura. Karena saya pernah dengar katanya ada hadisnya begini begitu. Nah kalau kamu mau seperti itu, pakailah celak tersebut sebelum azan subuh hari Asyura. Ustazah ntar takut kecolok lah, kamu nggak punya lampu bagaimana nih? Ayo dah, bismillah ya. Ustazah saya pengen pakai wewangian pada hari Asyura. Ustazah boleh sebelum subuh, karena begitu masuk subuh semua bentuk-bentuk berhias itu hukumnya adalah makruh. Jadi bismillah, insya Allah kita amalkan. Nah kalau untuk puasa pada hari Tasu'a sehari sebelumnya, karena Nabi Muhammad berniat, kata Nabi Muhammad, kalau saya dapat tahun depan puasa hari Asyura, kalau umur saya nyampe tahun depan, saya akan puasa bersama dengan hari Asyura, hari Tasu'anya juga. Makanya kita puasain tanggal 9-nya sebelum kita kemudian puasakan pada tanggal 10-nya. Insya Ustazah saya lagi main hari Asyura. Ya udah kamu tahu lah berarti puasanya nggak boleh. Saya berarti nggak boleh sedekah juga? Ya boleh. Sedekah lagi menstruasi ya nggak apa-apa aja. Kan begitu ya. Yang lain-lainnya zikir-zikir tetap kamu boleh kerjakan, doa-doa tetap boleh kamu kerjakan. Yang nggak boleh hanya puasa. Begitu ya. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akan tutup majelis kita dengan bacaan doa akhir. Mohon saya dikasih jalan buat saya bisa keluar dari majelis ini sebelum teman-teman bubar. Kita udah sore nih, dan teman-teman juga nggak usah kelamaan di sini, ya kan? Langsung pulang. Kita harus sholat asar ya. Terima kasih sekali lagi atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana tarafna أننا أسرفنا على